Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel admin. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kalian merasa keganggu sama suara admin, silahkan mute aja volume video ini dan tonton aja videonya, oke? Karena kemarin terdapat kesalahan perilisan dari publisher, jadi admin kasih tanda tanya dulu di judulnya ya. Dan berikut ini adalah chapter 632 yang sebenarnya. So, mari kita langsung aja ke videonya. Dengan dimulainya babak penyisihan kedua, alam Eternal Heaven pun tidak lagi tenang. Semua ahli dari Eastern Defense Region yang diundang untuk menonton meninggalkan tempat tinggal mereka dan terbang menuju tempat yang sama. Eternal Heaven Tower yang berjarak 30.000 mil melintasi langit terletak di pusat kota Eternal Heaven, dan di bawahnya adalah objek paling penting di seluruh alam Eternal Heaven Realm, yaitu Eternal Heaven Pearl. Di sisi Eternal Heaven Tower adalah Shield God Arena yang berdiameter 300 mil, yang juga merupakan medan pertempuran terakhir untuk Prophon God Convention. Vaixio yang telah gagal melewati babak pertama pun akhirnya kembali dengan selamat ke Snow-Song Realm dan menyampaikan kabar tersebut kepada Mu Huanji. Lalu Mu Huanji pun meneruskan kabar itu ke Mu Bingyun. Karena di kabar tersebut menyatakan bahwa mereka tidak melihat Yunche, Mu Bingyun pun terkejut dan sedikit ketakutan. Kemudian, dengan sedikit khawatir, Mu Huanji pun bertanya ke Mu Bingyun tentang kemungkinan Yunche memasuki babak kedua. Tapi, karena di hari terakhir babak pertama Mu Bingyun sudah memeriksa bahwa Yunche tidak memiliki satupun Soul Orb, ia pun meragukan kemungkinan tersebut. Sesaat kemudian, Mu Bingyun merasakan adanya aura yang membuatnya terkejut. Aura tersebut datang dari 3 tetua Heavenly Mystery Realm yang terbang mendekat ke Shield God Arena. Kedatangan mereka pun membuat Mu Bingyun heran dan bertanya-tanya, karena bagaimanapun juga, ketiga tetua ini terkenal acuh tak acuh terhadap urusan dunia. Mendengar kata-kata Mu Bingyun, Wu Ruli yang menyadari kondisi 3 tetua tersebut kemudian menanggapi perkataan Mu Bingyun dengan menyampaikan informasi yang pernah didengarnya. Dan setelah itu, Mu Bingyun yang tidak begitu yakin memutuskan untuk tidak terlalu percaya dengan informasi tersebut. Beberapa saat kemudian, tawa seseorang lelaki tua pun menggambarkan Shield God Arena. Sebagian besar orang pun menyambut kedatangannya, dan mereka membungkuk. Ada juga beberapa orang yang teramat senang dengan kedatangannya, karena ia adalah idola bagi mereka. Lelaki tua tersebut adalah penguasa tertinggi dari alam Eternal Heaven, sang Eternal Heaven God Emperor. Melihat banyaknya orang yang membungkuk menyambut kedatangannya, ia pun meminta mereka untuk duduk kembali ke tempat mereka masing-masing. Di sisi lain, Wu Ruli yang tampak tercengang kemudian mencoba bertanya kepada Mu Bingyun tentang orang yang ada di belakang Eternal Heaven God Emperor. Mereka adalah para guardian dan arbiter. Arbiter yang mengenakan jubah merah gelap adalah keberadaan khusus yang digunakan oleh alam Eternal Heaven untuk menghukum orang-orang atau Star Realm yang telah membuat kesalahan besar dan jahat.
Sedangkan Guardian yang mengenakan jubah putih adalah keberadaan yang lebih mengerikan lagi. Meski jumlahnya lebih sedikit daripada Arbiter, tapi posisi mereka di alam Eternal Heaven dan Eastern Defense Region setara dengan Stargod dari Stargod Realm dan Moon God dari Moon God Realm. Selain itu, salah satu dari Guardian adalah ahli yang bahkan Raja Alam dari alam bintang atas pun akan membantu, dan merupakan kekuatan terkuat serta fondasi terpenting di alam Eternal Heaven, kecuali Eternal Heaven Pearl. Yan Wancang yang tidak menduga bahwa kompetisi ini sangat dihargai oleh Eternal Heaven God Emperor pun menghela nafas, karena bagaimanapun juga hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, Mu Huanji pun meminta semua orang untuk melihat pemandangan di langit. Itu adalah fenomena yang menandakan kedatangan orang-orang dari alam Stargod dan alam Moon God. Sesosok manusia kemudian berjalan keluar dari sinar bulan. Ia adalah penguasa alam Moon God, salah satu dari 4 God Emperor Eastern Defense Region, yaitu Moon God Emperor. Sedangkan orang yang berjalan dari setiap berkas cahaya adalah penguasa alam Stargod, yang juga merupakan salah satu dari 4 God Emperor Eastern Defense Region, yaitu Stargod Emperor. Kedua alam yang selalu berselisih satu sama lain juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di Eastern Divine Region. Ini dikarenakan skandal mengejutkan yang terjadi di alam dewa 30 tahun yang lalu, ditambah dengan kematian Heavenly Wolf dari alam Stargod yang membuat hubungan mereka menjadi tidak stabil, dan sejak saat itu, mereka menjadi saling curiga satu sama lain yang menyebabkan konflik semakin memanas. Kehadiran 3 dari 4 God Emperor ini pun membuat Yang Wancang semakin merasa aneh, karena hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Open God Convention. Dan bukan hanya itu, ia pun kemudian melihat adanya 4 Star God yang legendaris ikut hadir bersama Star God Emperor. Keempat Star God tersebut adalah Heavenly Demon Star God Qiangwei, Heavenly Poison Star God Yulwo atau Moonflower, Heavenly Origin Star God Tumi, dan Heavenly Strength Star God Snihu. Di sisi lain, Yun menyayangkan Jasmine yang belum juga datang. Tapi karena ia merasa Yunci hampir mustahil untuk masuk ke babak final, ia pun menganggap hal itu sudah tidak penting lagi. Beberapa saat kemudian, tampak sesosok pria paruh baya yang turun dari langit, yang hanya dengan kehadirannya saja menimbulkan ketakutan di hati dan jiwa orang-orang. Ia adalah penguasa alam Brahma Monarch God, dan kepala dari 4 God Emperor Eastern Defense Region, Qianye Fantian. Ketiga God Emperor lainnya pun berdiri bersamaan untuk menyambutnya dan memberi hormat padanya. Kemudian, Qianye Fantian pun membahas tentang pernikahan Moon God Emperor, yang mana pernikahan tersebut akan diadakan 2 bulan ke depan. Lalu, Eternal Heaven God Emperor yang merasa bahwa semua orang sudah hadir pun kemudian berencana untuk memulai acara mereka. Namun tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak terduga. Seseorang tiba-tiba muncul di langit Shield God Arena sebelum akhirnya membungkuk dalam-dalam ke arah Eternal Heaven God Emperor dan meminta maaf karena hadir tanpa diundang.
Ia adalah Chang Shitian, salah satu dari 4 God Emperor Southern Divine Region, dan hal ini pun membuat semua ahli yang hadir terkejut. Kemudian Eternal Heaven God Emperor pun menyambut kedatangannya dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran Chang Shitian. So, sekian dulu cerita kita hari ini dan sampai jumpa di chapter-chapter berikutnya.